Oke teman-teman, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Baik teman-teman, seperti biasa saya di sini membuat video lagi ya, tujuannya untuk edukasi buat teman-teman semuanya. Kita akan sedikit membahas mengenai kompresor AC mobil. Jadi mobil kita tadinya AC-nya sehat ya, normal, kok tiba-tiba harus kita bawa ke bengkel AC dan bengkel AC bilang harus mengganti kompresor yang baru. Nah, ini hal yang perlu teman-teman ketahui ya, supaya kita nanti bisa merawat AC mobil kita. Dan saya akan lebih spesifik bahas ke bagian kompresornya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi disimak aja sampai selesai beberapa menit ke depan untuk edukasi teman-teman sebagai pengetahuan biar kita tambah paham. Oke teman-teman, jadi kalau kemampuan kompresor AC di mobil kita itu menurun ya, itu secara umum disebabkan karena hal-hal sepele sebetulnya, boleh saya bilang hal-hal sepele ya. Tapi sebelum saya bahas ke situ, ini sebagai contoh, ini untuk kompresornya Avanza Xenia Rasterios sama kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalau kita buka dalamnya, internalnya ya, komponen dalamnya kompresor setelah terbuka ya seperti ini kira-kira ya. Ada 5 piston. Nah, ini teman-teman perhatikan karena kalau bengkel AC bilang AC kompresornya mesti diganti, kompresornya jebol misalnya. Nah, ini disinilah beberapa kemungkinan terjadinya kerusakan. Jadi turun ya, kompresor itu tidak lagi kompresinya itu sesuai dengan tekanan. Pas diukur untuk tekanan rendahnya itu harusnya 15 sampai 30 PSI. Kalau tinggi, tekanan tinggi itu 160 sampai 200 sekian ya untuk PSI. Kalau menurun berarti dari sini kemungkinan terjadi itu kerusakan teman-teman. Nah, ini kalau kita bongkar kira-kira seperti ini. Saya ambil contoh satu buah piston di sini. Nah, perhatikan ya teman-teman di sini. Nah, ini sudah terjadi kehausan di sini. Nah, coba perhatikan ya. Nah, seharusnya di sini tuh dia ada, kalau mobil tuh atau motor atau mesin lain tuh semacam ada ring seher. Ini kan nggak pakai ring seher, ya pakai pelindung ya. Jadi di sini tuh yang menghasilkan kompresi. Nah, di sini tuh sudah nggak ada lagi ya. Sudah terkikis. Coba perhatikan kalau saya masukkan kira-kira seperti ini. Nah, jadi waktu kompresor itu kita hidupkan, maka piston ini akan bergerak naik turun untuk menghasilkan kompresi. Itu tujuannya ya. Nah, ketika di bagian dinding silinder ini sudah rusak, sudah haus, baret atau ada terjadi baret yang dalam gitu ya, maka tekanan pasti akan menurun. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa bengkel tuh mengatakan bahwa harus mengganti kompresor yang baru atau mengganti dengan yang lain ya, apakah copotan, penting yang kita ganti dalam kondisi baik. Nah, ini ya, coba perhatikan seperti ini. Nah, jadi teman-teman, setelah kita buka seperti ini modelnya, maka di situ kalau misalnya sampai seperti ini sudah tidak bisa lagi kita pakai bagian piston karena sudah rusak. Nah, adapun penyebab-penyebab sepele itu ya. Contoh misalnya kita pakai mobil kita tidak pernah mengganti namanya oli kompresor. Padahal kalau mobil dipakai rutin itu setiap 6 bulan atau 7 bulan sekali, ya maksimal 1 tahun sekali kita harus mengganti oli kompresor. Tujuannya apa? Supaya di dalam internal segala komponen itu semuanya itu bekerja baik. Karena kalau misalnya dibiarkan, maka bekas gram-graman itu dia akan mengumpul ya, sehingga membuat dinding silinder itu, liner itu baret. Kemudian di sini ada klep. Kalau piston itu narik, maka dia juga akan narik ya. Ini juga menghasilkan kompresi. Nah, kadang itu juga patah ya, beberapa kasus patah. Tapi kalau patah di situ masih mending ya, masih bisa boleh bilang kita cari ya, kita masih boleh beli, itu masih termasuk murah. Kita masih bisa beli juga dengan copotan. Tapi yang jadi masalah kalau bagian piston dan dinding silinder ini yang jadi masalah, terjadi kerusakan. Nah, di sini ada dua kan lubang, tekanan tinggi sama tekanan rendah. Ya, jadi ketika kita bawa ke bengkel AC, biasanya bengkel AC itu akan mengukur tekanan ya. Tekanan rendahnya berapa, tekanan tingginya berapa, ya. Maka di situ ketahuan bagaimana kondisi kompresor ya. Di sini ada sealnya juga ya. Kalau terjadi bocor, ini sealnya perlu kita ganti. Nah, jadi teman-teman sebetulnya sangat sederhana ya.
Ini saya lihatkan dalamnya kurang lebih seperti ini. Tetapi yang mesti kita pahami dan poinnya pada video kali ini teman-teman, jangan cuekin ya. Kalau udah pemakaian mobil rutin misalnya beberapa 6 atau 7 bulan maksimal setahun, walaupun AC itu masih dingin, lebih baik diservis saja ya. Jadi mengganti oli sekaligus mengganti freon yang baru ya. Bahkan kita juga harus membersihkan namanya evaporator dan kondensor AC. Itu servis rutin ya. Tujuannya apa? Supaya kompresor ini tetap awet, bisa dipakai sampai beberapa tahun ke depan. Ya kalau kita biarkan terus menerus, kita pakai masih dingin nih, pakai aja terus. Nah, akhirnya terjadilah kerusakan pada kompresor. Nah, teman-teman, jadi inilah kira-kira sebagai gambaran ya, kenapa sampai kemampuan kompresor AC ini menurun ya. Sebetulnya disebabkan karena kurangnya perawatan ya. Kalau sudah ganti kompresor baru, kita nggak rawat juga, tetap beberapa tahun lagi akan terjadi kerusakan lagi kompresor tersebut. Jadi barang original bawaan pabrik itu biasanya awet ya, bisa bertahan sampai puluhan tahun. Yang jadi masalah kita sebagai pengguna mobil, pemilik mobil itu tidak mau datang ke bengkel AC untuk servis. Jadi lewat video ini teman-teman yang belum servis AC-nya segera aja ya, untuk kita merawat kondisi kompresor ya dan lain-lain semuanya. Nah teman-teman, ini aja sedikit saya kasih penjelasannya, kurang lebihnya seperti inilah gambarannya. Teman-teman nanti boleh menonton lagi di channel yang lain membahas soal AC, untuk kita lagi saling-saling menambah pengetahuan kita teman-teman seputar kompresor AC. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton ya. Semoga video ini bermanfaat, bisa edukasi teman-teman semuanya. Nanti kita jumpa di video akan datang. Jangan lupa subscribe dan salam sukses selalu. Bye.